Ooh, that sugar sweet, you got what I need, sipping on the potion. Hai sahabat, wih kalau bicara make up pasti seru nih. Tapi tahu nggak sih kalau make up ternyata pengaruh banget sama kesehatan reproduksimu nih. Cewek cantik itu kalau kelihatan natural, kelihatan kulit putih, pipi tirus, hidung mancung, dan punya bulu mata lentik jadi idaman banyak perempuan. Eits, ternyata untuk terlihat natural pun tetap butuh make up loh. Make up bagi kebanyakan perempuan jadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, seperti bedak, pensil alis, eyeliner, lipstick, eyeshadow, dan produk kosmetik lainnya. Hal ini gak asing lagi nih bagi perempuan. Make up biasanya digunakan oleh perempuan agar tampil lebih menarik, menambah kepercayaan diri, atau bagi sebagian perempuan make up sebagai cara untuk menghargai dirinya sendiri. Tapi pada kenyataannya memang gak semua perempuan menyukai make up. Menurut saintis Carol Gazzano dan Aubert menyebutkan secara psikologis make up sendiri memiliki dua fungsi, yaitu seduction dan kamuflase. Fungsi seduction artinya make up meningkatkan kepercayaan diri bagi yang menggunakannya. Sedangkan fungsi kamuflase artinya make up digunakan untuk menutupi kekurangan fisik. Sahabat, terkadang kita tidak menyadari bahwa make up yang kita gunakan sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Bahan kimia yang terkandung dalam kosmetik dan produk kecantikan telah menunjukkan berbagai komplikasi dan efek samping pada sistem reproduksi perempuan. Sebagian besar kosmetik termasuk cat kuku, sabun antibakteri, krim anti penuaan, semprotan rambut, dan parfum memiliki efek yang buruk pada kesuburan perempuan karena bahan kimia beracun yang terkandung di dalamnya. Berikut bahan yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi. Yang pertama, triklosan. Sabun antibakteri mengandung triklosan kimia dapat menyebabkan gangguan endokrin sehingga mengganggu fungsi hormon dan mengganggu sistem reproduksi perempuan. Beberapa bahan kimia pengganggu endokrin telah diidentifikasi mempengaruhi fungsi ovarium menjadi abnormal, keguguran, dan infertilitas. Kedua, benzofenon. Zat kimia benzofenon ditambahkan ke produk seperti lip balm dan cat kuku untuk melindungi dari sinar UV. Bahan kimia ini juga digunakan untuk mencegah produk seperti sabun kehilangan warna dan aromanya. Penelitian telah menghubungkan benzofenon dengan kanker dan infertilitas. Hasilnya, mereka yang menggunakan produk ini memiliki kadar klorofenol yang lebih tinggi dalam urin, yang menghasilkan lebih banyak estrogen dan FSH. Sedangkan klorofenol dikaitkan dengan penurunan produksi estrogen, FSH, dan LH. Kadar FSH yang rendah menyebabkan seorang perempuan tidak dapat memproduksi sel telur. Sedangkan penurunan LH bisa menjadi polycystic ovarium syndrome atau PCOS. Ketiga, paraben dan BPA. Setidaknya 40 penelitian telah menemukan efek samping yang disebabkan oleh dosis BPA di bawah standar FDA. BPA telah dikaitkan dengan obesitas, keguguran berulang, sindrom ovarium polikistik, hiperplasia endometrium, dan peningkatan risiko kanker payudara. Paparan BPA dalam kandungan atau anak usia dini juga dapat mempengaruhi perkembangan kelenjar prostat dan otak. Zat kimia paraben dan BPA terbukti dapat meningkatkan estrogen. Terlalu banyak estrogen dapat menyebabkan pertumbuhan non-kanker di rahim dan PCOS. Dr. Nitasha Gupta, seorang ginekolog dan spesialis IVF, Rumah Sakit Indira IVF New Delhi, mengatakan zat kimia paraben pada kosmetik yang biasanya digunakan sebagai pengawet. Paraben adalah jenis pengawet yang biasanya terdapat pada sabun, sampo, dan conditioner yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri, tetapi terlalu banyak dapat berdampak pada kesuburan. 4. Formaldehid dan tolon. Sahabat, kamu suka mencat kuku? Tahu nggak kamu jika dalam cat kuku terdapat senyawa organik yang sangat mudah menguap,
seperti zat kimia formaldehid dan tolun. Bahan kimia ini menimbulkan risiko tinggi untuk menyebabkan masalah kesuburan, bahkan dapat menyebabkan kecacatan pada janin. Perempuan yang sangat sering memoles kukunya memiliki risiko yang lebih besar dalam menghadapi masalah kesuburan. Tidak hanya cat kuku loh, namun penghilang cat kuku juga mengandung bahan kimia beracun, termasuk aseton, krilat, tolun, dan etil asetat. Bahan kimia yang paling umum digunakan adalah pelarut bernama tolun yang sering digunakan dalam produk kosmetik untuk mendapatkan hasil akhir yang mengkilap. Bahan kimia ini diketahui mempengaruhi saraf pusat. Kelima, phthalates. Bahan kimia ini dapat ditemukan pada ribuan produk konsumen termasuk sampo, make up, parfum. Bahan ini lebih dalam dapat merusak sistem saraf pusat dan sistem reproduksi yang juga merupakan penyebab terganggunya kadar hormon, kesuburan, dan mengganggu pembentukan ASI selama kehamilan. Paparan bahan kimia ini menempatkan perempuan pada risiko keguguran yang lebih tinggi dan dapat mengakibatkan bayi pada risiko cacat lahir fisik dan mental, termasuk kelahiran prematur. Peningkatan kemungkinan keguguran, gangguan kognitif, masalah perilaku, dan bahkan kerusakan pada ginjal, otak, dan sistem saraf. Sahabat, jadi kita perlu memikirkan keamanan produk sebelum kita menggunakannya. Penggunaan kosmetik yang berlebihan dapat menyebabkan bencana bagi kesehatan kita, khususnya kesehatan reproduksi. So, be aware. Taking control of my life, I want to run the red lights. I've got to